Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras, namun hidup seperti berjalan di tempat? Jika Anda lahir dengan weton pahing, bisa jadi ini bukan karena Anda kurang berjuang, melainkan karena waktunya belum selaras. Memasuki awal tahun 2026, ada perubahan besar yang mulai bergerak pelan namun pasti. Bukan sekadar ramalan, melainkan tanda-tanda nyata yang bisa dirasakan dalam pikiran, keputusan, dan arah hidup. Rezeki yang sebelumnya terasa tertahan, perlahan mulai menemukan jalannya, bahkan dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Di video ini, kita akan membahas mengapa weton pahing di awal 2026 menjadi titik balik hidup, bagaimana rezeki mulai mengalir, dan apa yang perlu Anda pahami agar perubahan ini tidak berlalu begitu saja. Simak sampai akhir, karena bisa jadi apa yang dibahas di sini sedang Anda alami sekarang. Awal tahun 2026, saat takdir weton pahing mulai bergerak. Awal tahun 2026 menjadi fase yang tidak biasa bagi pemilik weton pahing. Banyak yang akan merasakan perubahan suasana hidup tanpa sebab yang jelas, pikiran lebih gelisah namun penuh harapan, seolah ada dorongan kuat untuk keluar dari kondisi lama. Hal-hal yang sebelumnya terasa buntu perlahan menunjukkan celah, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena waktunya memang mulai selaras. Inilah periode ketika energi usaha, niat, dan kesempatan mulai bertemu, menjadikan awal tahun sebagai momen penting yang menentukan arah hidup selanjutnya. Yang membuat fase ini istimewa adalah cara rezeki dan perubahan datang secara tak terduga. Bukan melalui jalan besar yang direncanakan sejak lama, melainkan lewat peristiwa sederhana yang sering dianggap sepele. Tawaran kecil, pertemuan singkat, atau keputusan spontan justru menjadi pemicu perubahan besar. Dalam video ini membuka pemahaman bahwa tahun 2026 bukan tentang menunggu keajaiban, tetapi tentang menyadari bahwa weton pahing sedang berada di titik balik, di mana setiap langkah di awal tahun memiliki dampak nyata bagi kehidupan ke depan. Karakter asli weton pahing, kuat, sabar, namun sering menahan beban sendiri. Weton pahing dikenal memiliki karakter dasar yang kuat secara mental dan batin. Mereka bukan tipe yang banyak mengeluh, bahkan ketika hidup sedang berada di titik paling berat. Dalam keseharian, orang dengan weton ini cenderung memilih diam, bekerja, dan bertahan. Dari luar terlihat biasa saja, padahal di dalamnya menyimpan banyak tekanan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Sifat sabar weton pahing sering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mampu bertahan lebih lama dibanding orang lain. Namun di sisi lain, kesabaran ini membuat mereka terlalu lama berada dalam kondisi yang sebenarnya sudah tidak sehat, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun lingkungan. Mereka sering berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan. Dalam urusan rezeki, weton pahing bukanlah orang yang malas. Justru sebaliknya, mereka termasuk pekerja keras dan konsisten. Namun hasil yang didapat sering terasa tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Banyak pemilik weton ini merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tetapi hasilnya seperti tertahan di tempat yang sama. Hal ini terjadi karena weton pahing cenderung mendahulukan kewajiban dibandingkan kepentingan pribadi. Mereka sering mengalah, membantu orang lain lebih dulu, dan menunda keinginan sendiri. Tanpa disadari, pola ini membuat energi hidup dan rezeki mereka bocor perlahan, bukan hilang, tetapi tidak pernah terkumpul dengan maksimal. Secara batin, weton pahing memiliki intuisi yang tajam. Mereka sering merasa tidak cocok dengan suatu keadaan, namun tetap bertahan karena rasa tanggung jawab. Inilah yang membuat hidup mereka terasa berat dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena salah jalan sepenuhnya, melainkan karena terlalu lama berjalan di jalur yang bukan ditakdirkan untuk berkembang. Menjelang 2026, karakter ini mulai diuji secara berbeda. Rasa lelah yang selama ini dipendam akan muncul ke permukaan. Banyak weton pahing mulai mempertanyakan hidupnya sendiri, apakah selama ini sudah berada di tempat yang tepat, atau hanya bertahan karena takut berubah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi awal dari perubahan besar. Perlu dipahami, weton pahing bukan tidak beruntung. Mereka hanya sering datang lebih dulu sebelum waktunya. Ketika orang lain sudah panen, mereka masih menanam. Namun kelebihan mereka adalah daya tahan. Saat waktunya tiba, hasil yang datang biasanya lebih stabil dan bertahan lama.
Ini menjadi fondasi penting untuk memahami bahwa titik balik di tahun 2026 tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari karakter weton pahing yang kuat, sabar, dan terus bertahan. Ketika karakter ini akhirnya bertemu dengan waktu yang tepat, maka perubahan hidup bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang perlahan terwujud. Awal tahun 2026, titik balik energi hidup weton pahing. Memasuki awal tahun 2026, banyak pemilik weton pahing akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan secara logika, namun sangat terasa dalam keseharian. Bangun pagi terasa berbeda, pikiran lebih aktif, dan ada dorongan kuat untuk tidak lagi menjalani hidup secara otomatis. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa fase lama mulai ditinggalkan dan energi hidup bergerak menuju arah baru. Titik balik ini tidak selalu datang dengan peristiwa besar. Justru sering muncul melalui kejadian sederhana yang memaksa weton pahing untuk berpikir ulang. Bisa berupa perubahan di tempat kerja, jarak dengan orang tertentu, atau munculnya kesempatan kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Disinilah awal perubahan dimulai, dari hal-hal yang terlihat sepele namun berdampak besar. Di awal 2026, weton pahing mulai lebih peka terhadap ketidakselarasan. Hal yang dulu bisa ditoleransi kini terasa berat. Pekerjaan yang tidak berkembang, hubungan yang melelahkan, atau kebiasaan yang menguras energi mulai terasa tidak lagi bisa dipertahankan. Rasa tidak nyaman ini sebenarnya bukan masalah, melainkan sinyal bahwa jiwa sedang meminta perubahan. Perubahan energi ini juga membuat weton pahing lebih berani berkata tidak. Mereka mulai menyadari bahwa mengalah terus-menerus hanya akan membuat hidup berhenti di tempat. Keputusan yang dulu ditunda, perlahan mulai diambil. Walau masih ada rasa ragu, namun langkah yang diambil terasa lebih jujur pada diri sendiri. Secara emosional, awal tahun 2026 menjadi fase naik turun. Ada saat merasa sangat yakin, lalu tiba-tiba muncul keraguan. Namun bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, keraguan ini tidak lagi melumpuhkan. Justru menjadi bahan pertimbangan untuk melangkah lebih hati-hati, bukan untuk berhenti. Titik balik ini juga ditandai dengan pergeseran cara pandang terhadap rezeki dan kesuksesan. Weton pahing mulai memahami bahwa bekerja keras saja tidak cukup jika arah hidup tidak selaras. Kesadaran ini membuat mereka mulai memilih jalan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan nilai hidupnya. Awal 2026 mengajarkan weton pahing untuk berhenti memaksakan diri berada di tempat yang salah. Banyak yang mulai berani meninggalkan zona aman yang sebenarnya sudah lama tidak memberi perkembangan. Meskipun keputusan ini terasa berat, namun disitulah pintu rezeki baru mulai terbuka. Ini menegaskan bahwa titik balik hidup weton pahing di awal 2026 bukan datang sebagai hadiah instan. Ia hadir sebagai proses penyadaran yang perlahan. Namun pasti, ketika keberanian bertemu dengan waktu yang tepat, perubahan bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan awal dari kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Rezeki mengalir tak terduga, bukan sekadar uang. Di tahun 2026, rezeki bagi weton pahing tidak selalu datang dalam bentuk uang besar yang langsung terasa. Justru sebagian besar datang melalui perubahan kondisi hidup yang membuat rezeki lebih mudah masuk dan bertahan. Banyak yang awalnya tidak menyadari bahwa apa yang mereka terima sebenarnya adalah bentuk rezeki yang lebih sehat dan berjangka panjang. Salah satu bentuk rezeki tak terduga adalah kesempatan. Kesempatan ini bisa muncul dari orang lama yang tiba-tiba menghubungi, lingkungan baru yang terbuka, atau tawaran kecil yang sebelumnya dianggap tidak penting. Namun jika ditelusuri, kesempatan inilah yang menjadi pintu masuk aliran rezeki berikutnya. Weton pahing juga mulai merasakan rezeki berupa kelancaran, bukan sekadar jumlah. Pekerjaan yang sebelumnya penuh hambatan mulai terasa lebih ringan. Urusan yang dulu rumit menjadi lebih sederhana. Kondisi ini membuat energi tidak lagi habis untuk bertahan, melainkan bisa digunakan untuk berkembang. Menariknya, rezeki di 2026 sering datang setelah weton pahing berani melepaskan sesuatu. Bisa berupa pekerjaan yang stagnan, relasi yang melelahkan, atau pola pikir lama yang membatasi. Ketika satu beban dilepaskan, ruang baru terbuka, dan disitulah rezeki mulai mengalir. Ada juga weton pahing yang mengalami peningkatan keuangan secara bertahap. Tidak langsung melonjak, tetapi stabil dan konsisten. Inilah tipe rezeki yang sering diremehkan, padahal justru paling aman. Rezeki seperti ini membuat hidup lebih tenang karena tidak disertai rasa cemas berlebihan. Selain materi, rezeki juga datang dalam bentuk dukungan dan kepercayaan.
Orang-orang mulai melihat potensi weton pahing dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu diabaikan, kini mulai dihargai. Pengakuan ini membuka jalan baru yang sebelumnya tertutup. Perubahan sikap batin weton pahing di 2026 juga berpengaruh besar. Ketika mereka tidak lagi memaksakan hasil instan dan mulai fokus pada proses yang benar, rezeki justru datang lebih lancar. Ini membuktikan bahwa rezeki tidak selalu dikejar, tetapi sering muncul ketika arah hidup sudah tepat. Ini menegaskan bahwa rezeki tak terduga di tahun 2026 bukan soal keberuntungan sesaat. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang weton pahing yang akhirnya bertemu dengan waktu yang selaras. Ketika kesabaran, keberanian, dan kesempatan bertemu, aliran rezeki pun bergerak dengan cara yang lebih tenang dan nyata. Ujian tetap ada, namun hasilnya berbeda di tahun 2026. Tahun 2026 bukanlah tahun tanpa masalah bagi weton pahing. Ujian tetap datang, bahkan di beberapa momen terasa cukup berat. Namun yang membedakan adalah cara ujian itu bekerja. Jika di tahun-tahun sebelumnya ujian sering berakhir dengan kelelahan dan kekecewaan, di 2026 ujian justru membawa pemahaman baru yang lebih jelas tentang arah hidup. Ujian yang muncul sering berkaitan dengan keputusan penting. Weton pahing akan dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa lagi ditunda. Bertahan atau melangkah, mempertahankan yang lama atau mencoba yang baru. Situasi ini terasa menekan, tetapi justru disitulah kekuatan batin weton pahing diuji secara nyata. Secara emosional, ujian di 2026 membuat weton pahing lebih peka terhadap batas dirinya sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus ditanggung sendirian. Keinginan untuk terus kuat perlahan digantikan oleh keberanian untuk jujur pada kondisi diri. Ini adalah perubahan besar yang selama ini sulit dilakukan. Dalam hubungan sosial, ujian muncul dalam bentuk penyaringan. Orang-orang yang selama ini hanya hadir ketika dibutuhkan mulai menjauh dengan sendirinya. Sebaliknya, mereka yang tulus justru bertahan. Proses ini memang terasa sepi, tetapi sangat penting agar weton pahing tidak lagi menghabiskan energi di tempat yang salah. Di bidang pekerjaan atau usaha, ujian sering hadir sebagai tekanan target, perubahan sistem, atau tantangan finansial. Namun berbeda dari sebelumnya, weton pahing kini lebih tenang dalam menyikapinya. Mereka tidak lagi panik berlebihan, melainkan mulai melihat masalah sebagai bagian dari proses naik level. Ujian juga datang untuk menguji konsistensi. Kesempatan yang sudah terbuka tidak akan langsung membuahkan hasil besar. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran yang lebih dewasa. Disinilah banyak weton pahing belajar bahwa hasil besar selalu diawali dengan proses yang sunyi. Yang menarik, setelah setiap ujian dilewati, selalu ada hasil yang terasa nyata. Entah itu kelegaan batin, jalan baru yang terbuka, atau pemahaman yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ujian di 2026 tidak lagi menguras habis, melainkan menyisakan kekuatan. Ini menegaskan bahwa ujian di tahun 2026 bukan untuk menjatuhkan weton pahing, tetapi untuk memperjelas jalan hidupnya. Ketika ujian dihadapi dengan kesadaran dan keberanian, hasilnya bukan sekadar lolos dari masalah, melainkan naik ke fase hidup yang lebih stabil dan bermakna. Kunci memaksimalkan momentum weton pahing di tahun 2026. Kunci pertama bagi weton pahing di tahun 2026 adalah keberanian untuk berhenti dari hal yang tidak lagi bertumbuh. Banyak pemilik weton ini terlalu lama bertahan karena rasa tanggung jawab atau takut memulai ulang. Padahal, 2026 justru memberi ruang bagi mereka yang berani menutup satu pintu agar pintu lain bisa terbuka dengan utuh. Kunci kedua adalah kejujuran pada diri sendiri. Di tahun ini, weton pahing tidak bisa lagi berpura-pura kuat ketika sebenarnya lelah. Mengakui batas diri bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Ketika beban tidak lagi dipendam, energi hidup akan lebih stabil dan fokus. Selanjutnya, weton pahing perlu mulai mempercayai intuisi yang selama ini sering diabaikan. Banyak keputusan kecil di 2026 terasa menggelisahkan di awal, namun ternyata membawa dampak positif dalam jangka panjang. Intuisi inilah yang menjadi penunjuk arah ketika logika belum menemukan jawabannya. Kunci berikutnya adalah mengatur ritme hidup, bukan hanya mengejar hasil. Di 2026, terlalu memaksakan diri justru bisa menghambat aliran rezeki. Weton pahing perlu belajar menyeimbangkan antara usaha, istirahat, dan refleksi agar tenaga tidak habis di tengah jalan. Dalam urusan rezeki, penting bagi weton pahing untuk tidak tergoda hasil instan.
Tawaran yang terlihat cepat dan besar belum tentu selaras dengan jalur hidupnya. Tahun ini lebih cocok untuk membangun pondasi yang kuat, meski hasilnya bertahap namun berkelanjutan. Kunci lain yang sering dilupakan adalah menjaga lingkungan dan pergaulan. Di 2026, energi weton pahing sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang suportif akan mempercepat perkembangan, sementara lingkungan yang penuh drama akan menguras energi tanpa disadari. Selain itu, weton pahing perlu lebih disiplin dalam menjaga keseimbangan batin. Aktivitas sederhana seperti menata ulang rutinitas, memperbaiki pola tidur, dan memberi waktu untuk diri sendiri memiliki dampak besar pada kejernihan berpikir dan keberanian mengambil keputusan. Ini menegaskan bahwa momentum besar di tahun 2026 tidak akan maksimal tanpa kesadaran dan tindakan nyata. Ketika weton pahing berani berubah, jujur pada diri sendiri, dan menjaga ritme hidup, maka titik balik yang dimulai di awal tahun akan berkembang menjadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih stabil. Awal baru weton pahing dimulai di tahun 2026. Tahun 2026 bagi weton pahing bukan sekadar pergantian waktu, melainkan awal dari kehidupan yang lebih selaras. Semua proses berat yang dijalani sebelumnya bukanlah kesia-siaan, melainkan pembentukan mental dan batin agar siap menerima fase yang lebih stabil. Titik balik di awal tahun menjadi momen ketika usaha, kesadaran, dan kesempatan akhirnya bertemu pada waktu yang tepat. Rezeki yang mengalir di 2026 bukan datang karena keberuntungan mendadak, tetapi karena weton pahing mulai berada di jalur yang benar. Ujian tetap ada, namun tidak lagi menjatuhkan. Keputusan yang diambil dengan jujur dan tenang justru membawa hasil yang lebih tahan lama. Inilah tanda bahwa hidup tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai berkembang dengan arah yang jelas. Namun perlu diingat, perjalanan weton pahing di 2026 tidak berhenti di awal tahun saja. Setiap bulan memiliki pesan dan peluang yang berbeda. Karena itu, video ini bukan akhir, melainkan pembuka. Masih banyak tanda, fase, dan rahasia rezeki weton pahing yang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena bisa jadi satu penjelasan berikutnya adalah jawaban atas apa yang sedang Anda alami sekarang. Terima kasih telah menyimak Tombo Ati Story. Semoga keberkahan selalu menyertai langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.